Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'luma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamasuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata alal khairi wa ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Alhamdulillah kita jumpa lagi di dalam kelas Muqaddimat As-Sunusiyah ini. Pertemuan yang lalu kita sudah mulai masuk di dalam Masadirul Hukum, sumber-sumber daripada hukum. Masalah ini di dalam ilmu kalam itu memang nampaknya itu mudah dan simpel. Akan tetapi kalau kita tengok daripada impact yang ditimbulkan daripada segala sisinya, ini masalah ini adalah masalah yang sangat besar. Yakni kita tengok banyak sekali kelompok-kelompok selain daripada ahli sunnah itu memang mempunyai kesalahpahaman di dalam masalah ini. Mulai daripada Mu'tazilah, kemudian Wahabiyah, kemudian yang terakhir ini yang saya sering baca akhir-akhir ini adalah kelas-kelas di dalam Wahdatil Wujud, di dalam Manunggaling Kawula Gusti, juga mempunyai masalah di dalam sumber-sumber daripada hukum ini, terutama di dalam hukum syariat, kemudian hukum akal, dan sekarang kita akan masuk di dalam hukum yang selanjutnya, yaitu al-hukmul adi. Hukmul adi ini penting, karena banyak daripada kelompok selain ahli sunnah, diantaranya Mu'tazilah dan falasifah, itu tidak mengakui adanya hukmul adi. Apa sih hukmul adi itu? Hukmul adi adalah hukum yang diambil daripada keterulangan daripada terjadi dalam alam semesta ini. Mungkin di dalam akademik, fisika atau apa dikatakan ini adalah hukum fisika. Seperti matahari terbit daripada timur, Anda makan, Anda lapar, makan kenyang. Hal-hal semacam ini, ya ini sebuah hukum yang diambil daripada keterulangan. Biasanya juga dikatakan sebagai al-ahkam al-kauniyah, hukum dunia. Hukum apa namanya? Hukum dunia, itu namanya hukum adi. Yang mana hukum adi ini hukum yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Dengan arti ketika Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan alam semesta, Allah juga menciptakan hukum besertanya. Allah tidak hanya menciptakan fisik daripada alam semesta saja, kan, tetapi juga Allah itu menciptakan hukumnya. Yani Allah menciptakan alam semesta, dibilang, kemudian setelah Allah menciptakan alam semesta, Allah itu menciptakan hukumnya, dengan arti apa yang mesti diperbuat oleh manusia, dan bagaimana manusia itu berjalan di muka bumi ini. Contohnya manusia itu kalau lapar dia makan, kalau haus dia minum, kalau capek dia tidur, melihat dengan mata, mendengar dengan telinga. Ini adalah hukum-hukum yang diciptakan oleh Allah. Yang mana hukum ini selama dia itu diciptakan oleh Allah, maknanya Allah Subhanahu wa taala juga bisa untuk membatalkannya. Karena itu mayoritas yang terjadi di dalam mukjizat-mukjizat para nabi dan karomah-karomah para wali, semua ini adalah hukum yang luar biasa. Hukum luar biasa ini yang mematahkan hukum adat ini, Ketika Nabi Musa membelah lautan, itu tidak bisa. Anda mau membelah lautan, di Tulungagungi ada yang namanya Sungai Berantas. Anda tidak usah membelah Laut Merah. Kalau Anda itu bisa membelah Sungai Berantas, Anda itu nabi. Membelah sungai. Manusia, walaupun dia itu mengetukkan tongkatnya berkali-kali, dengan di laut, dia tidak akan bisa untuk membelah lautan. Dia tidak akan bisa membelah lautan.
Karena itu ketika Nabi Musa mengetukkan, memukulkan tongkatnya ke laut, kemudian lautnya itu terbelah, ini adalah sebuah mukjizat. Yang mana mukjizat ini adalah sebagai dalil daripada Allah Subhanahu wa taala kepada para nabinya sebagai bukti kebenaran. Dengan arti ini adalah nabiku dan bukti kebenaran nabi-nabi dan bukti kebenaran orang ini adalah ketika aku itu ketika orang ini menginginkan hukum adat ini untuk terbatalkan, dia itu langsung terbatalkan, tidak perlu menunggu lama. Dan kalau memang kalian itu nabi, kalian pasti bisa dan diberikan oleh Allah itu pembatalan adat ini. Sebab itulah kalau ada orang mengaku nabi, di Tulungagung ada yang mengaku nabi, ada Ustadz Yunus? Belum ada. Di Indonesia ini Masya Allah ya. Kalau saya buat survei mungkin sedikit yang mengaku nabi di Indonesia ini mungkin lebih daripada 25 nabi dan rasul. Banyak sekali. Saya pernah di Jawa Barat ada, ya di Jawa Timur ya ada. Di Jawa Tengah yang mengaku nabi juga ada. Mudah sekali sebenarnya kalau Anda ingin mengetahui orang ini mengaku nabi ini benar atau salah. Sebenarnya caranya itu sangat mudah sekali. Bagaimana caranya? Suruh dia mengeluarkan mukjizat. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala itu mengakui kenabian seseorang atau tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala itu mengeluarkan mukjizat atau memberikan mukjizat kepada seseorang yang mengaku dia itu nabi tapi hakikatnya bukan nabi. Ya ini mudah kalau Nabi Musa itu kalau ada orang mengaku nabi di Tulungagung, jenengan mudah saja kalau Nabi Musa bisa membelah lautan, wis toh awakmu ndak usah membelah lautan. Kiono kali berantas, jajal belahan. Lek awakmu iso membelah kali berantas, aku beriman kepadamu yang nomor satu. Ala cuma sekedar membelah kerupuk, apalagi membelah bekecot gampang itu mas. Apalagi belah duren, wah iya, ya tambah apa namanya? Tambah mudah lagi itu. Yang penting Anda itu bisa untuk mukjizat. Pada saat itu Anda dikatakan sebagai seorang nabi. Di sini loh, apa sih arti mukjizat itu? Anda mematahkan sesuatu yang biasa menjadi perkara yang luar biasa. Hukmul adi adalah hukum normal, hukum fisik normal. Hukum fisika normal dengan makna Anda mendekat ke api panas, Anda mendekat ke es dingin. Lah kalau hukum ini dipatahkan, Anda itu ya mungkin wali, ya mungkin nabi, tanda-tandanya semacam itu. Ada lagi tanda kalau Anda bisa mematahkan hukum adat ini, ada kemungkinan Anda ini dajjal juga. Karena dajjal pun juga bisa mematahkan hukum adi juga. Dibilang amal hukmul adi fahuwa isbatur robat baina amrin wa amrin wujudan wa adaman. Adapun hukum adi itu adalah bagaimana Anda itu membuktikan, saya minta teh hangat ya. Adapun hukum adi itu fahuwa isbatur robat baina amrin wa amrin wujudan wa adaman. Adapun hukum adi itu adalah bagaimana Anda itu membuktikan arrobat, hubungan antara dua perkara dengan keberadaan atau dengan ketiadaan. Maknanya hukum adi itu ada hubungan antara dua perkara dan hukum ini diciptakan oleh Allah. Jadi yang bisa membatalkan hukum ini ya Allah sendiri. Dan nanti pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan membuat hukum adi yang baru, Ustaz Yunus. Karena itu nanti di surga itu hukum fisikanya tidak seperti hukum fisika yang ada di dunia ini. Kalau kita kan makan kenyang, di surga makan ndak kenyang. Nah, terus makan itu untuk apa? Iya, makan itu hanya untuk bernikmat-nikmat saja, bernikmat-nikmat saja. Lah itu, kalau orang-orang yang suka kulineran di surga nanti penak dia. Kulinernya tidak mandek-mandek, mungkin ada kedai-kedai. Dia mau kulineran di surga. Tidak akan kenyang, tidak akan kena diabetes, tidak akan kena kolesterol. Wis penak banget.
Selama Allah Subhanahu wa taala itu yang membuat hukum adi, Allah lah yang bisa mematahkan hukum adi, dan Allah Subhanahu wa taala sendiri yang nanti akan bisa merubah hukum adi ketika di surga. Karena hukum yang ada di surga itu berbeda dengan hukum yang ada di dunia. Begitu pula yang ada di neraka. Maknanya hukum akhirat ini berbeda dengan hukum yang ada di dunia. Biwasitati takarrur, hubungan antara kedua perkara. Yang mana satu perkara itu mungkin ada, satu perkara yang mungkin tiada. Yakni hubungan antara dua perkara yang ada, dua perkara yang tidak ada, ada, satunya tidak ada. Bagaimana Anda mengetahuinya? Dengan takarrur, dengan berulang-ulang. Dan banyak sekali penelitian-penelitian yang terjadi di dalam dunia ini terbina atas keterulangan ini. Kalau ada orang itu ngetes obat, dulu kan ketika awal-awal corona kan ngetes vaksin kan. Bagaimana vaksin itu dites? Bagaimana vaksin itu dites? Ya caranya dengan keterulangan. Ada 100 orang Ada 100 orang volunteer disuntik. Nanti ada lagi. Apakah ada keterulangan? Oh, ini tidak berbahaya. Kenapa? Karena 100 orang disuntik, tapi yang kena masalah hanya satu. Dan ini kami ulangi selama 3 dan 4 kali, dan hasilnya sama saja. Menunjukkan bahwasanya ada keterulangan antara suntik vaksin dan tidak ada masalah. Sama ketika ada orang itu mungkin pening, dia sakit, dia pusing. Ketika dia itu pusing, dia meminum Panadol. Ketika dia meminum Panadol, pusingnya hilang. Minum aspirin, dulu kan enggak ada Panadol ya. Dulu adanya aspirin. Panadol ini sampai ceritakan orang-orang Arab itu sangat senang Panadol. Apa aja penyakitnya, beberapa dokter itu khud Panadol katanya. Ambil Panadol. Ada orang sakit gigi, Panadol. Ada orang sakit mencret ya, Panadol. Sampai ada orang ke situ, diperiksa, sudah itu tidak usah ngasih anak resep, karena sudah tahu resepnya. Apa? Panadol. Panadol. Panadol, Anda tahu dari mana Panadol ini berguna? Yaitu dengan keterulangan. Ada orang pusing, minum Panadol sembuh. Pusing minum Panadol sembuh, pusing minum Panadol sembuh. Hukum keterulangan ini tidak bisa satu kali, tapi dia mesti berkali-kali. Akan tetapi ketika dia sudah terjadi pengulangan ini, maka dia akan masuk ke dalam kategori hukum adat. Hukum apa namanya? Hukum adat. Di sini yang yang menurut saya itu penting. Biwasitati takarrur, berbeda dengan hukum akal. Hukum akal itu tidak perlu untuk terulang-ulang, cukup sekali saja. Akan tetapi Anda tidak mungkin mengetahui panasnya api hanya dengan sekali. Anda melihat saja, orang yang pertama kali melihat api, dia tidak akan tahu api itu panas, dia tidak tahu. Kok api menyala-nyala semacam ini, menyala abangku, dia menyala-nyala. Ketika dia menyala-nyala, dia lihat, panas. Sekali saja dia tidak bisa untuk membuktikan api itu panas hanya dengan sekali. Harus berulang berkali-kali, setelah berulang berkali-kali baru dia bisa untuk sadar. Baru dia bisa untuk menghukumi bahwasanya memang api itu panas. Begitu pula minum Panadol untuk sembuh daripada pening, maknanya Panadol menyembuhkan pening, itu tidak bisa hanya sekali. Itu kena berkali-kali baru sadar bahwasanya baru dia bisa menghukumi bahwasanya meminum Panadol bisa menghilangkan pening. Ma'asehati takhalluf, ini loh pentingnya. Walaupun terulang-ulang tapi bisa nanti tiba-tiba tidak terjadi. Api setiap Anda mendekati pasti panas. Es Anda dekati pasti dingin. Tapi tapi kapan-kapan suatu saat Anda akan menemukan api itu tidak panas. Terjadi di dalam kasusnya Sayyidina Ibrahim. Yana rukuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah dingin. Wasalama, dan selamat. Para ulama mengatakan, Allah itu mengatakan bardan wasalaman. Salaman ini